kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Ya, saya berharap dia sudah menemukan surganya. Om Tante kan Kabar duka datang dari artis senior Nurul Arifin, anak dari politisi Golkar ini meninggal dunia di usia 27 tahun pada Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022, pukul 2 WIB. Maura Magnalia Madiaratri meninggal dunia karena serangan jantung. Rencananya hari ini pada 26 Januari 2022 pukul 10 WIB Muara akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Jenazah akan diberangkatkan dari rumah duka di kawasan Cinere, Kota Depok sekitar pukul 10 WIB. Sebelum diberangkatkan akan terlebih dahulu melakukan misa sekitar pukul 9 WIB. Kepergian sang putri secara mendadak ini membuat Nurul Arifin merasa kehilangan atas kepergian Muara Magnalia. Diketahui Muara ditemukan meninggal dunia di kamar rumah mereka pada Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 pagi sekitar pukul 4.30. Nurul menduga anaknya meninggal karena gagal jantung. Nurul menyebut, sebelum meninggal putrinya memang beberapa kali mengeluhkan sakit. Meski begitu, Nurul mengatakan bahwa sakit yang sering dikeluhkan Maura tak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ya, rekan-rekan media semua, kami mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada Maura, anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan. Karena kami punya anak dua ya, Maura dan Dimel. Jadi sekarang anak kami tinggal satu. Namun demikian saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Mungkin hilang semua sakitnya gitu. Itu aja sih. Kalau boleh tahu sakit apa? Dia kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin. Waktu dari rumah sudah lemas karena memang nggak tahu, mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya. Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih lockdown kan. Kemudian dia juga melamar kerja, mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur, dan ya begitulah. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua. Mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga bahwa akan seperti itu. Akibat fatal. Ya. tapi sebelumnya ada penyakit lainnya, Pak? Relatif tidak ya, cuman ya memang Maura kan memang biasalah remaja kan, antidepresan, agak depresi, stres gitu-gitu kan. Jadi ya konsultasi ke psikolog, ke psikiater gitu juga anak muda apalagi dilakukan. Ya. Untuk kronologinya mungkin Karena kalau saya melihat pandemi ini juga membawa satu akibat ya, banyak orang frustrasi karena nggak bisa bergaul bebas, mau berinteraksi sulit gitu. Jadi hubungannya hanya per Zoom, kan mungkin lama-lama bete juga ya. Jadi banyak ya, mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua ya. Jadi rasa frustrasi, kemudian menjadi asosial, yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit gitu. Karena dikit-dikit
Saya juga kalau ada teman-teman dia kesini selalu minta antigen dulu gitu. Jadi mungkin hal-hal gini membebani dia gitu. Dan ya nggak semua orang bisa kuat ya, bisa kuat. Nah, Maura menemukan kelemahannya itu di sini. Tapi sebelumnya ada firasat atau apa gitu Tante? Sebelumnya ada firasat tertentu atau gimana Tante? Firasatnya sih saya ya dalam beberapa hari ada ketakutan nih gitu. Gimana Maura gitu ya, karena harus didampingi terus gitu dalam masa rentan seperti itu labil. Saya merasa harus mendampingi terus, padahal kerjaan juga jalan terus ya. Ya, namun apa yang tadi malam terjadi, rasanya sekarang ini sudah yang terbaik mungkin yang Maura dapatkan. Mungkin yang menjadi tujuannya juga gitu. Jadi tidak ingin membebani semua orang ya. Ya, saya berharap dia sudah menemukan surganya. Sosok almarhum di mata Mbak Nurul, sosok almarhumah seperti apa sih? Anaknya Yang kalian pasti tahu semua, Maura pertama anak yang sangat cantik ya. Sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik. Nah itu tatonya ada di seluruh badan ya. Jadi tidak mau dibatasi begitu. Dan ada piercing juga. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kepuasan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri gitu. Kronologinya seperti apa? Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu 4:30 pembantu kami bangun, dia udah ngedlaprok di meja makan gitu. Jadi itu sih yang terjadi. Masalahnya tertidur di ada obrolan apa? Iya, diangkat udah dingin. Nggak ada. Ya urusan dia lagi melamar kerja, dia diterima kerja di Bali, tapi terus dia lagi mikir, aku ke Bali apa enggak ya, nanti dulu deh coba. Nah, dia lagi mau gitu. Jadi masih dia ada di masa-masa agak sulit ya menurut kami. Sekolah sudah selesai tapi belum wisuda. Di sisi lain dia harus mencari kerja. Dari beberapa lamaran itu ternyata kemarin dia cerita ada satu yang minta aku datang akan follow up tapi di Bali gitu. Baru sampai itu. Mungkin kalau misalnya tidak ada apa-apa hari ini, kita akan ngobrol lagi soal ya sudah silahkan di follow up dan lain sebagainya. Kalau untuk concern kami lebih ke nanti Maret itu bisa nggak dia pergi ke Australia untuk wisuda. Mereka kan masih lockdown di sana. Gitu. Nah, untuk jadi dosen ya? S2-nya? Iya, dia pengen jadi dosen. Dia pengen jadi dosen. Kan dia sebelum pandemi ya, kan dia ngajar ekskul di Napi Scientist tentang science gitu. Nah dia tuh menemukan passionnya di situ. Ngajar. Jadi ngajar, kayak bapaknya lah, dia demennya ngajar, dia cita-citanya mau jadi dosen kan gitu. Jadi apa yang saya lihat sekarang memang ini bentuk frustrasi ya. Mungkin salah satunya ada unsur akibat dari pandemi kan, banyak larangan itu ini membuat dia tidak bisa bebas berekspresi, berteman, pergi kemana mesti ini dan sebagainya gitu. Jadi kelihatannya frustrasinya agak dalam gitu aja. Bang Nurul, tentang frustrasinya sendiri, seberapa sering sih Kak Maura cerita ke orang tua dan seperti apa yang diceritakan gitu? Merasa berat di mana gitu ketika Ya kan menjalani? anak juga mengerti bedanya ya berkomunikasi dengan ibunya dalam hal apa, dengan ayahnya dalam hal apa. Ke saya dia dekat sekali, kemudian cerita banyak hal tentang kekhawatiran dia. Kemudian tapi juga tidak terlalu mendalam. Dengan adiknya sangat dekat karena emang mereka hanya berdua kan, jadi mungkin adiknya yang dianggap yang lebih memahami kakaknya. Kalau kakaknya melakukan sesuatu kesalahan, yang paling bisa mengingatkan itu hanya adiknya, orang tuanya justru enggak. Itu under pressure lah dia itu, under pressure. Bang Mayong, Bang Nurul, tahu kalau Maura juga bikin sebuah buku
belum terbit juga dia. Mengetahui. Iya, oh dia Tahu, dia selalu ngomong, iya. dia selalu Kami bicara selalu apa update yang gitu. dikerjakan gitu ya. Tahu, emang tahu bukunya? Ya katanya enggak, tadi sahabatnya cuma bicara Iya. kalau dia mempersiapkan sebuah buku. Belum Iya. dapat penerbit aja. Belum dapat penerbit karena Oh, bukunya kontroversial lah ya. Memang dia kan anaknya nyentrik, anti mainstream gitu. Dengerin lagunya aja semalam lagu-lagu metal gitu. Yang dia bilang, lagu apa sih ibu nggak pernah dengar? Ini seperti tentang sosial demokrat katanya gitu. Jadi ya Bukunya itu lebih pada penggambaran dirinya. penggambaran dirinya buat saya dia adalah seorang pemberontak. Dia anti mainstream. Anti mainstream. Free ya. Freedom of Ya, Dia banyak- belajarnya dia belajar S2 di Sydney University apa social culture, kebudayaan masa kini gitu yang nerobos segala macam ukuran dan tatanan gitu. terus Post-truth dan lain sebagainya. Dia berminat sekali dengan hal yang kayak gitu. Ya itulah dunia. sudahlah teman-teman. Saya Kabarnya rencananya Rencana besok mau pemakaman dimakamkan seperti di apa, San Diego, mungkin bisa di besok dimakamkannya jam 10 berangkat dari rumah ini ke San Diego Hills. Kalau ada yang mau ikutan silakan. Besok kami menyediakan bis juga ya. Misanya nanti jam 9 misa keluarga. Ya. mungkin ada ucapan terakhir buat pemirsa di rumah untuk mendoakan almarhumah. Buat para pemirsa di rumah, saya berpesan supaya lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian jangan emosional kalau menghadapi anak-anak ya, apalagi di masa-masa belajarnya hanya lewat laptop, Di handphone meja, dan sebagainya. di meja makan lagi. Karena saya merasakan kalau terlalu keras dengan anak, hasilnya adalah anak-anak pemberontak. Jadi kalau bisa berikan cinta sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Terima kasih. Tolong dikoreksi namanya Maura Madelia Madiaratri ya. Dan dia bukan meninggal karena COVID. Tadi disinggung-singgung soal masa COVID enggak. Karena Kami henti baru jantung. ini juga baru PCR, PCR dan vaksin. vaksin JN Oke. Spellingnya mau seperti apa? Maura. Hadiah. Oh ya. Ini ada yang benar nih. Maura Mana, Pak? Magnalia. Madiaratri. Ini yang Madia ya? Aduh. Bukan Lydia ya? Baru Bukan. kompak ya. Madia itu tengah, Ratri itu malam. Jadi tengah malam. Terima kasih. Banyak kalangan artis dan kerabat keluarga yang datang melayat kediaman duka, salah satu di antaranya adalah aktor Rano Karno. Pemain sinetron Sidul ini mengungkapkan rasa duka yang mendalam atas kepergian Maura Magnalia Madiaratri. Waktu itu saya mau, ya maaf saya bukan apa, saya memang ada rapat hari ini. Sebelum saya berangkat, kita ini ada grup kelompok senior, artis senior. Ada Mbak Nurul kirim foto gitu kan, kirim foto dan ucapan Nauras ini. Kita jujur nggak kenal. Jadi kita tanya ini siapa gitu. Karena maaf lah kan, ini kan ada beberapa hoax. Pak Dorce lah, Tukul lah. Jadi kita juga begitu ada di antara senior ada yang oh itu putrinya Mbak Nurul, kaget kita semua. Ada apa gitu kan? Ya berita udah mulai, oh informasi seperti itu. Ternyata katanya semalam ya mungkin dalam tanda kutip meninggalnya barangkali di atas meja, bukan di atas meja, dia tertelungkup di meja makan. Sementara jam 12 masih bicara sama bapak, sama Mak Yong, sama Mak Nurul, tiba-tiba terus sudah. Nah, itu berita yang kita baca. Dan tadi saya ketemu Nurul sama Mak Yong, saya juga nggak mau nanya. Saya bilang saya nggak mau nanya lagi ceritanya. Kamu udah cukup banyak menceritakan ini. Artinya kita semua berduka. Gitu. Doanya Pak Haji buat kita. Ya mudah-mudahan bagi yang ditinggal ikhlas karena memang kita hanya waktu. Pasti kita akan pulang, cuman kita nggak tahu. Dan saya lihat Nurul sama Mayong cukup kuat, ikhlas melihat situasi. Ya, oke. Pak Haji tahu Tapi cukup kalau kenal dekat dengan Maura pengen bikin buku Pak Haji. Saya jujur, saya harus katakan saya nggak kenal Maura. Oh. Karena saya tahu Mbak Nurul punya 2 anak, Oh. cuman saya nggak kenal. Nggak Karena kan tahu. saya sama Mbak Nurul dulu kenalnya waktu film. Oh. Walau jam remaja lah, ya begitu masuk dalam tanda kutip bahasanya di politik kita juga berbeda, Oh, iya. berbeda posisi. Jadi nggak pernah ini, tapi saya tahu gitu. Cuman saya nggak tahu. Saya baru baca, oh ternyata Maura ini punya prestasi yang cukup. Dengan Maura, tapi karena
Kita ada grup namanya Senior, di mana salah satu Nurul juga ada. Jadi tadi dia masukkan berita itu melalui Nurul sendiri dengan foto. Dan saya sudah lama nggak buka grup, saya banyak sekali. Terus Yati Octavia telepon saya, bener nggak ya anaknya Nurul? Nah, sama nggak tahu. Jadi saya coba ngecek kaget banget. Dan saya ya anak umur masih 27 gitu ya, tiba-tiba mendengar berita, ya saya bisa membayangkan luar biasa. Bang apanya? Mayong luar biasa, kuat sekali mereka. Dan Bang, turun bang. ya kita bisa mendoakan ya, insya Allah perjalanannya dimudahkan ya, dan saya harapkan juga Mayong dan Nurul juga tetap diberi kekuatan karena sangatlah berat ya ditinggal anak. Enggak, saya cuma pernah ngobrol kapan nih anakmu, karena udah umurnya juga belum tahu sih gitu. Jadi saya belum pernah melihat dia, tapi tadi dikirimin fotonya luar biasa cantiknya, dan tadi lihat ini cantik sekali, dan yang saya tahu anaknya sangat pintar gitu. Jadi pasti orang tuanya sangat bangga pada anak-anaknya, dua-duanya juga pintar. Tadi di dalam Mbak Nurul sempat ngobrol. Maksudnya ngobrol apa? Iya, cuma cerita bahwa kejadiannya yang jam 1 itu masih sempat ngobrol sama ayahnya gitu. Terus seterusnya tiba-tiba mbaknya di rumah ya, asisten rumah tangganya, 4:30 itu subuh ya, bangunin katanya ya sudah selesai. Bangunin, tapi ya akhirnya memang ya meninggal di Tapi Tante mengenal sosok almarhumah nggak? Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak pernah lihat juga, belum pernah jumpa. Baru tadi. Doanya mungkin Seperti tadi saya sampaikan bahwa pastinya kita semua mendoakan semoga Maura dilapangkan jalannya dan dapat tempat yang terindah di sisinya. Amin. Untuk keluarga mungkin Tante? Ya, tadi saya katakan juga semoga Mayong dan